Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek elektromagnet. Mungkin sebelum lanjut, kita bakal menjelaskan secara mendasar apa itu teori elektromagnetik. Jadi teori elektromagnetik itu merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara listrik dan magnet. Teori ini menjelaskan muatan listrik yang bergerak atau arus listrik yang menghasilkan medan magnet dan menghasilkan arus listrik sendiri. Terus hubungan antara listrik dan magnet pertama kali diamati oleh ilmuwan seperti Hans Christian Ørsted dan Michael Faraday. Kemudian dikembangkan serta dirumuskan secara matematis oleh James Clerk Maxwell. Selanjutnya, teori ini menjadi dasar dari berbagai teknologi modern yang digunakan saat ini, mulai dari motor listrik, terus alat elektronik rumah tangga, terus hingga sistem komunikasi. Pada proyek yang kami buat, konsep elektromagnetik ini diterapkan melalui penggunaan motor DC yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Mungkin segitu untuk penjelasan secara mendasar untuk teori elektromagnetik ini. Perkenalkan, nama saya Alan Faza. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Konsep medan listrik, medan magnet, dan gelombang elektromagnetik. Dalam elektromagnetik terdapat dua konsep utama, yaitu medan listrik dan medan magnet. Medan listrik terbentuk di sekitar muatan listrik dan memiliki kemampuan memberikan gaya pada muatan lain di sekitarnya. Sedangkan medan magnet terbentuk di sekitar magnet atau penghantar yang dialiri arus listrik. Kedua medan tersebut saling berkaitan dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Ketika medan magnet berubah terhadap waktu, maka akan timbul gaya gerak listrik, yaitu disebut induksi elektromagnetik. Selain itu, teori elektromagnetik juga menjelaskan adanya gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tersusun dari medan listrik dan medan magnet yang berisolasi secara tegak lurus dan dapat merambat tanpa memerlukan medium. Contoh gelombang elektromagnetik antara lain gelombang radio, gelombang mikro, gelombang mikro cahaya, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Konsep-konsep inilah yang menjadi dasar dari alat yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Tifful Karisa Berkuliah. Di sini akan saya menjelaskan materi tentang penjelasan proyek dan motor DC. Proyek yang kami buat merupakan rangkaian sederhana memanfaatkan energi listrik untuk menyalakan lampu USB dan menggerakkan kipas menggunakan motor DC. Tujuan proyek ini adalah untuk menunjukkan bagaimana konsep elektromagnetika yang dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Komponen utama dari alat ini adalah motor DC. Motor DC bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetika. Ketika arus listrik mengalir ke dalam motor, akan terbentuk medan magnet di bagian dalam motor. Interaksi medan magnet tersebut menghasilkan gaya yang membuat rotor yang berputar. Putaran dari rotor kemudian diteruskan ke baling-baling sehingga menghasilkan gerakan mekanisme berupa putaran kipas. Melalui komponen ini kita dapat melihat adanya perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Terima kasih. Nah, part selanjutnya yaitu adalah baling-baling. Nah, baling-baling ini komponen yang penting karena si gunanya baling-baling ini yaitu jadi pusatnya lah. Kalau misal baling-balingnya bergerak, itu akan menghasilkan listrik untuk menghidupkan si lampunya. Kemudian, komponen kedua yaitu ada si lampunya ini. Lampunya ini berfungsi sebagai pengubah daripada energi gerak tadi menjadi energi cahaya.
bergerak tersebut menuju ke energi cahaya yang terdapat pada di lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Faiz Bayudi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari GIVA. Kemudian komponen selanjutnya adalah kabel penghubung. Kabel berfungsi sebagai pengantar arus listrik yang menghubungkan seluruh komponen dalam rangkaian. Tanpa adanya kabel, energi listrik tidak dapat mengalir dan rangkaian tidak dapat bekerja. Kemudian terdapat modul USB. Pada proyek ini, modul USB tidak digunakan sebagai sumber utama listrik, tapi digunakan sebagai media penghubung agar lampu USB dapat menerima aliran arus listrik dan menyala dengan baik. Modul USB membantu proses distribusi arus dari rangkaian menuju lampu sehingga komponen dapat berfungsi sesuai kebutuhan. Melalui kabel dan modul USB, aliran listrik dapat berjalan dengan lebih stabil dan terarah. Komponen terakhir yang digunakan adalah papan MDF sebagai alas rangkaian dan tiang pengikat. Papan MDF berfungsi sebagai tempat pemasangan seluruh komponen agar susunan alat lebih rapi, stabil, dan mudah diamati saat demonstrasi. Sedangkan tiang penyangga digunakan sebagai dudukan motor DC agar posisi kipas tetap kokoh ketika berputar. Dari seluruh alat dan bahan tersebut, kami berhasil membuat sebuah rangkaian sederhana yang dapat menunjukkan penerapan konsep elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah video demonstrasi dari rangkaiannya. Ketika arus listrik mengalir, motor DC memanfaatkan medan magnet untuk menghasilkan gerakan putar pada kipas. Sementara lampu USB menunjukkan adanya energi listrik yang mengalir dalam rangkaian. Melalui proyek ini kami dapat memahami bahwa elektromagnetik memiliki peranan penting dalam berbagai teknologi yang sering digunakan sehari-hari seperti kipas angin, motor listrik, lampu, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Sekian presentasi dari kelompok fisika kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa.